Selamat pagi untuk kita semua. Semoga tetap sehat. Pada hari ini kita akan mempelajari materi kita bab 4, subtema A, Yesus mengutus Roh Kudus. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan arti Roh Kudus. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan tanda atau lambang Roh Kudus. Lalu yang ketiga, siswa mampu menceritakan kisah Pentakosta, kisah para rasul bab 2 ayat 1 sampai 13. Lalu yang keempat, siswa dapat menjelaskan apa peranan Roh Kudus dalam hidup para rasul. Anak-anak ibu, apa itu Roh Kudus? Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri yang dijanjikan oleh Yesus menjadi penghibur, penolong untuk memperbaharui dan memberi kekuatan bagi berlangsungnya pewartaan kerajaan Allah. Sekali lagi, anak-anak ibu, Roh Kudus tidak dapat kita lihat, tidak dapat kita tangkap, tapi Roh Kudus hanya dapat kita rasakan kehadirannya. Roh Kudus diberikan oleh Allah kepada orang beriman melalui pembaptisan atau sakramen baptis. Mari kita perhatikan beberapa lambang Roh Kudus yang sering digunakan untuk Allah Roh Kudus dalam hidup sehari-hari. Yang pertama adalah air. Air menjadi tanda sakramental yang berdaya guna bagi kelahiran kembali dalam pembaptisan. 2. Urapan. Urapan dengan minyak suci dalam inisiasi Kristen melambangkan Roh Kudus, khususnya dalam sakramen penguatan atau krisma. Yang ketiga, api. Roh Kudus turun atas para rasul dalam bentuk lidah-lidah api. Api inilah yang mengubah para rasul dari penakut menjadi berani dan bersemangat untuk mulai menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Yang keempat yaitu awan dan sinar melambangkan kehadiran Roh Kudus dapat kita baca di Lukas 9 ayat 34 sampai 35. 5. Meterai. Kristus telah disahkan Bapa dengan meterainya. Dapat kita baca di Yohanes 6 ayat 27. 6. Tangan. Melalui penumpangan tangan Roh Kudus diberikan. 7. Jari. Dengan jari Allah, Yesus mengusir setan. Sama dengan sementara perintah Allah juga ditulis dengan jari Allah dalam loh-loh batu. 8. Pada waktu Yesus dibaptis di sungai Yordan, Roh Kudus turun atas Yesus dalam rupa burung merpati. Mari kita baca teks kitab suci Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1 sampai 13 mengenai Pentakosta. Ketika mereka berkumpul di suatu tempat, Roh Kudus turun atas mereka. Tiba-tiba mereka dapat berbicara dengan bahasa lain seperti bahasa Elam, Pertia, Media, Mesopotamia. Bahasa yang mereka pakai bisa dimengerti oleh orang lain. Nah, bagaimana reaksi orang-orang yang mendengarkan mereka adalah sungguh takjub, tercengang-cengang karena mereka berbicara dalam bahasa mereka. Peran Roh Kudus dalam hidup para rasul yang pertama adalah Roh Kudus membawa bahasa saling pengertian. Yang kedua, Roh Kudus membawa persatuan dan kesatuan. Lalu yang ketiga, Roh Kudus memberanikan. Artinya di sini pada hari raya Pentakosta, mereka berani keluar dari rumah dan berkhotbah mengenai kesaksian tentang Yesus Kristus. Lalu yang keempat, Roh Kudus membawa pembaharuan. Anak-anak ibu yang terkasih, bahwa buah-buah Roh Kudus timbul karena manusia menanggapi secara positif tawaran karya Roh Kudus. Anak-anak ibu yang terkasih, bahwa buah-buah Roh Kudus timbul karena manusia menanggapi secara positif tawaran karya Roh Kudus. Buah-buah Roh adalah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Anak-anak ibu, bahwa buah-buah Roh adalah karya Roh Kudus dalam hidup kita.